Acara di sini guys, ada Besti di Hotel City ya. Nih, Besti. Jadi ada Besti semua di sini. Oke. Tuh.
pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Allahumma hawwin alaina bi syafaratil maut wa najatan minan nar wa la fadasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ciideng di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Ciideng ini adalah kecamatan kota, gitu ya, eksklusif, beda dengan kecamatan-kecamatan yang bentukannya menyusul, gitu ya. Jadi dulu sebelum ada kota itu ada. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Bapak dan Ibu, Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. di bank, ya Pak, di bank. Iya, di bank. Iya, di bank, benar ya, ketemu di bank. Nah, ada logo LPS seperti itu Bapak dan Ibu. LPS, kemudian sebelah kanannya Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, kalau Ibu dan Bapak datang ke sebuah perbankan maupun juga perbankan itu baik yang himbara maupun yang swasta yang sudah terdaftar di OJK, kemudian sudah ada lisensi LPS-nya seperti misalnya Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, BJB, gitu ya. Kemudian bank apa namanya, perkreditan BPR ya Pak ya, BPR juga semuanya beberapa BPR ya yang sudah terdaftar, pokoknya pasti menempelkan logo LPS di tempat kerjanya, artinya di kantornya. Kalau misalnya Bapak datang ke sebuah tempat dan itu tulisannya adalah misalnya Bank Perkreditan Rakyat Naon Mulia misalnya, atau Jaya gitu ya, Jaya, kemudian tidak ada lambang LPS-nya, jangan langsung melakukan transaksi di situ ya Bapak dan Ibu, karena dikhawatirkan itu tidak resmi alias ilegal. Jadi kalau ada LPS-nya insya Allah legal, begitu ya. Dan kalau ada apa-apa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa-apa itu. Ya, jadi makanya kalau ada masalah dengan perbankan yang sudah ada menyebutkan itu bagian dari anggota LPS, maka
akan siap membantu jika ada masalah. Misalnya ada sesuatu kecurangan atau masalah apapun misalnya ya, kesulitan dan lain sebagainya, kami bantu kepada itu. Apalagi kalau misalnya dana Bapak dan Ibu yang disimpan di sana ada masalah hilang atau apa karena sesuatu perbankan itu mungkin ada sesuatu yang terjadi, mungkin kerusakan dan lain-lain misalnya, kan siap bantu, pasti kembali uangnya. Asalkan di perbankan yang resmi itu tadi dan ada tulisannya LPS. Ya, kalau tidak ada itu, yang mohon maaf kami tidak bisa bantu. Kalau seandainya misalnya ternyata logonya lepas, misalnya ya lepas, tolong cek ya Pak ya, bisa cek di internet bank ini termasuk dalam penjaminan LPS atau enggak. Kalau tidak muncul itu, maka jangan coba-coba masuk ke dalamnya. Ya, karena nanti dampaknya kalau ada apa-apa kami tidak bisa bantu. Nah itu yang perlu dicatat Bapak dan Ibu. Kalau yang apalagi yang namanya bank emo. Bapak dan Ibu, ini saya mengkhawatirkan sekali nih Pak Subhan bahwa di daerah wilayah Jawa Barat ini, baik itu di Kabupaten Tasik, Kota Tasik, termasuk juga Kabupaten Garut yang memang daerah wilayah saya, itu banyak sekali bank emo berkeliaran. Betul. Berkeliaran tidak kelihatan. Maksudnya tidak kelihatan bukan berarti makhluk halus ya, tidak ada tapi tidak tersentuh karena tidak ada pelaporan dari masyarakat tentang bank emo ini. Tapi Bapak dan Ibu, ada juga yang layanan perbankan PNM ya. PNM ya. Itu layanannya atau sistem operasinya itu mirip dengan Bank Emo. Ya kan? Betul. Memberikan perkreditan atau pinjaman kepada kelompok kelompok tertentu, sebuah kelompok gitu ya. Kelompok bukan sendiri, bukan pribadi, tapi per kelompok. Itu PNM juga lakukan itu. Sistemnya sama, sistem layanannya sama dengan Bank Emo. Namun yang membedakan satu, mereka kalau Bank Emo ini tidak punya legalitas. Kalau PNM mereka pastinya pakai ID card, kemudian ada kalau misalnya lupa ID cardnya tinggal tanya ada surat tugas ya, kan gitu ya. Jadi lembaga yang bekerja di mana tempat mereka bekerja gitu ya. Misalnya ada PNM itu produknya ada Mekar, ada Maundei, pokoknya banyak sekali gitu ya, bantuan-bantuan layanan keuangan yang diberikan oleh suatu lembaga dan itu bentuknya kepada kelompok. Beberapa waktu lalu saya memberikan sosialisasi juga kepada kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Tasik dan ada salah satu ide yang cukup bagus menurut saya karena beliau menyampaikan karena banyaknya masalah yang kaitannya dengan produk bentuknya peminjaman uang atau peminjaman keuangan terhadap kelompok masyarakat itu banyak sekali dampak masalahnya banyak sekali. Karena banyak masalah begini, mereka mengharapkan agar produk ini ditutup. Gitu. PNM itu kan sama dengan Bank Emo, cuma ini legal ya. PNM itu legal Bapak dan Ibu. Ya. Tapi kalau yang Bank Emo itu tidak legalnya karena dia tidak terdaftar dan kemudian tidak punya identitas, tidak punya kantor, begitu ya. Itu ilegal, tidak resmi. Kalau PNM kan ada, kantornya ada. Bersama dengan satu holding dengan BRI dia. Nah tapi untuk layanannya terhadap kelompok dengan tanggung renteng itu tadi. Betul. Nah karena tanggung renteng ini kadang-kadang masyarakat ini tidak bisa membedakan ini Bank Emo atau yang lainnya yang resmi, kayak begitu. Karena tidak paham tentang ini, ada juga yang misalnya Bank Emo mengaku saya sudah dijamin oleh BI katanya. Dijamin oleh BI. Masyarakat kan nggak paham, sudah menyebut BI kan keren banget gitu kan, tapi nggak paham mereka benar nggak ada suratnya, kan begitu. Sekarang
kita yang harus bisa memprotek diri kita kan begitu. Mana yang menyebutkan kamu sebagai sudah terjamin begitu ya. Nah kalau tidak ada keluar itu ya jangan itu, jangan daripada itu. Karena nanti resikonya itu tadi kalau ada masalah kami tidak bisa bantu. Saya mohon izin dulu. Selanjutnya pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Subhadirani selaku Direktur Grup Analisis Stabilitas Sistem Keuangan LPS. Berikan tepuk tangan yang meriah supaya berlanjut. Kurang meriah lagi? Masih suka deh insya Allah ya. Amin. Silakan Bapak. Mohon izin Bapak Ibu saya ke depan. Dijamin harus ada yang memastikan uang Bapak Ibu itu di bank aman. Meskipun Bapak Ibu nggak pernah kenal siapa tadi ya, kepala cabangnya, direkturnya apalagi gitu kan, nggak pernah. Ya namanya mungkin kenal, tapi kan kita nggak pernah kenal secara langsung. Atau bahkan Bapak Ibu mungkin nggak berpikir bank ini sehat apa enggak ya, bank ini sedang dalam tanda kutip ada masalah atau enggak ya gitu. Nah, disitulah LPS hadir. LPS datang dibentuk oleh pemerintah. Kami lahir dibentuk oleh pemerintah itu tahun 2005. Tapi sejarahnya sebenarnya panjang. LPS itu lahir karena mungkin Bapak Ibu yang sedikit milenial atas gitu ya. Kalau saya bilang kolonial nanti nggak pas. Pasti pernah tahu namanya krisis tahun 97-98. Krismon. Nah, Krismon 97-98 ya. Itu ada kalau Ibu Siti bilang ada orang uangnya hilang karena kebakaran, uangnya hilang karena misalnya ada yang curi, pencurian dan lain-lain. Krismon 97-98 itu adalah, saya menyebutnya ya, itu kehilangan uang massal. Betul. Semua orang kehilangan uang, baik sadar maupun nggak sadar. Karena apa? Tiba-tiba banknya ditutup, ya kan? Tiba-tiba kita tahu sekian puluh bank ditutup. Karena apa? Banknya tadi namanya megang uang, Bapak Ibu bayangkan ya. Bank itu dikasih uang, karena dititipin uang banyak, pasti ada yang nakal. Percaya ya? Kenapa saya bilang nakal? Coba kalau Bapak dikasih misalnya sehari uang rokok berapa? Ya 20.000 misalnya gitu ya. Itu apa namanya? Tidak melebihi dari itu. Nah, yang ketiga, ini yang salahnya juga yang penting. Bapak Ibu tidak terlibat dalam fraud di dalam bank itu. Ya, jadi tidak menyebabkan fraud itu gimana Pak? Gitu. Ya, tidak menyebabkan rugi banknya. Nah ini biasanya sih kecil ya, Bapak Ibu. Ya, kecil karena Bapak Ibu kan pernah. Kota Tasikmalaya saya perkenalkan Pak. Jadi BPRS Al-Madinah itu adalah BUMD-nya pemerintah Kota Tasikmalaya ya. Saya juga tadi belum sempat Ibu Siti memperkenalkan diri. Nama saya Rustanto ya, bekerja hari ini dalam jabatan saya hari ini sebagai pejabat eksekutif kepatuhan dan manajemen risiko. Jadi terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan itu adalah bagian yang saya kawal Pak. Jangan sampai sebuah perbankan yang notabene disampaikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya masa sih nggak ikut lembaga penjamin simpanan. Ya, kemudian background saya yang kedua, tapi ini perkenalan saja ya, insyaallah bahwa hari ini juga saya banyak bergelut di dunia online ya, bergelut di dunia online. Saya hari ini mempunyai basis bisnis sebagai distributor supplier resmi Al-Quran Al-Fasfah ya. Saya alhamdulillah beberapa tahun sekarang 6 bulan terakhir saya mendapatkan produk-produk bestseller di Shopee alhamdulillah ya. Ya, selanjutnya ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, bahwa bank
nomor 10 tahun 98 itu sebagai badan usaha atau sebagai lembaga yang menjadi intermediasi, satu sisi menampung dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Itulah bank. Ya, jadi fungsi bank itu adalah nyari-nyari simpanan. Nyari-nyari simpanan itu ada dua, ada tabungan dan ada deposito. Kalau uangnya sudah terhimpun, ya, kalau uangnya sudah terhimpun, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Itulah tugas saya, tugas banker, ya, tugas pegawai bank seperti itu. Sesederhana itu ya, mencari tabungan dan mencari pembiayaan atau kredit. Nah sekarang karena perbankan, jadi bank itu ada dua. Ada bank umum seperti BCA, Mandiri, BTN dan sebagainya. Nah sekarang ada klaster kedua yang disebut dengan BPR. BPR itu juga ada dua, bank umum juga ada dua. Ada bank umum syariah, ada bank umum konvensional. BPR juga ada dua. Ada, sekarang namanya sudah berubah ya, Bu Dewan. Di Al-Madinah saja Pak, itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa bedanya relaksasi dan restrukturisasi itu Pak? Apakah pengaruh terhadap nasabahnya? Kedua, apakah jika peminjam di perbankan meninggal dunia, walaupun sudah ikut asuransi, apakah itu dilunaskan atau tetap berbayar? Itu pertanyaan kedua. Dan yang terakhir, apakah Al-Madinah khusus untuk ASN atau terbuka untuk umum? Mungkin itu saja 3 pertanyaannya. Terima kasih. Ini permasalahan yang sangat krusial bagi anak muda dengan berbagai buayan barangkali ya. Dengan sistem yang cepat yang berhubungan dengan kripto, bitcoin, pinjaman online dan sebagainya. Karena literasi digitalisasi keuangan kita bukan paling rendah, memang rendah ya. Korban-korban atau kejadian-kejadian misalnya seperti konsumen perbankan yang merasa dirugikan karena hal tertentu yang tadi disampaikan oleh Pak Subhan tentang nasabah kripto begitu ya dan lain sebagainya, pokoknya berkaitan dengan keuangan saja, yang membuat kami memutuskan berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman juga untuk peraturan yang ada di Indonesia itu. Makanya dibuatlah Undang-Undang P2SK itu, yaitu Undang-Undang P2SK itu berasal dari pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nanti untuk isinya apa, sebenarnya sudah bisa kita akses di di internet, tinggal kita pahami. Kalau masalah itu untuk membasmi bahasa dulu ya, membasmi leasing-leasing gitu dulu. Jadi BPR Al-Madinah itu untuk rakyat Kota Tasik yang mau kredit kendaraan ke Al-Madinah. Tapi pada pelaksanaannya Pak, pada pelaksanaan banyak orang yang mau kredit ke Al-Madinah dipersulit Pak. Dipersulitnya dengan DP-nya harus 50%, DP-nya harus 40%. Sedangkan leasing aja DP udah bisa murah Pak. Nah, tapi pada kenyataan yang tadi Pak Rudi, memang di BPR ini memihak kepada salah satu Pak, kepada ASN. Saya pelaku usaha di Pasar Cibubur banyak yang datang kepada. Yang saya sikapi adalah masalah asuransi. Alhamdulillah saya sekarang sudah tahu bahwa asuransi juga teman-teman dan kali di sini bahwa asuransi belum dijamin ya Pak. Manakala ini akan diisahkan nanti sekitar tahun 2028. Untuk itu saya meminta kepada Ibu Dewan yang saya hormati, Ibu Dr. Haja Siti Mufarah untuk bisa merealisasikan bahwasannya asuransi dijamin oleh LPS. Itu yang pertama. Yang kedua, menggarisbawahi di sini tentang bank anggota LPS di sini ada 3T. Yang pertama di sini adalah tercatat. Di sini Pak, di bank umum, bank konvensional di sini sudah tersosialisasi bahwa para penabung itu tidak diberikan buku catatan, tetapi secara online. Ini bagaimana tindakan LPS supaya
tadi tercatat karena pernah terjadi ya bagaimana sistem terjadi down. Jadi hilang gitu, kita tidak punya catatan. Itu kali pertanyaannya. Dan yang pertama itu bukan pertanyaan, tetapi supaya Ibu Dewan yang di pusat supaya secepatnya bisa menyelesaikan. Karena saya pribadi ada kasus di Bumi Putra, Aksa Mandiri, dan sekarang saya punya asuransi di Prudensial supaya tingkat keamanan dan ketenangan saya dalam berinvestasi di asuransi. Demikian barangkali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada DP di sini juga, tentunya ada DP, tapi di kami itu mempersyaratkan kalau nggak salah minimal 10% harus ada DP. Kemudian terkait dengan angsuran setiap bulannya apakah lebih murah leasing ataukah lebih murah Almadinah, hitung-hitungan saya Almadinah sedikit lebih murah, ya sedikit lebih murah. Nih yang dapat door prize guys, yang pertanyaan dan menjawab nih ada 14 orang ya, alhamdulillah. Rezekinya nggak kemana-mana. Yang terakhir, ya. Senyum. Pak Yayan sebelah sini, boleh? Gak apa-apa ya? Duduk. Oh ini Pak Yayan belum lagi. Kepada Bapak Rustan, terima kasih hari ini sudah memaparkan materinya kepada kita semuanya, dan begitu banyak ilmu yang kita dapat, terutama dengan keuangan dan finansial yang terjaga. Yang kedua kepada Bapak Ahmad Subhanirani, terima kasih untuk materinya yang sangat luar biasa hari ini tentang tentunya tentang peranan lembaga penjamin simpanan dalam memperkuat sistem perbankan Indonesia.